Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Cahyani dengan NPM 101230229 dan teman saya Dea Sri Wahyuni dan juga Alvina Arianto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kunci keberhasilan penerapan GCG. Nah, yang pertama itu, kita akan membahas mengenai financial distress. Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya seperti membayar utang, bunga pinjaman, maupun biaya operasional perusahaan. Nah, dari kondisi ini biasanya ditandai dengan menurunnya pendapatan perusahaan, meningkatkan jumlah utang, serta berkurangnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Nah, dalam penerapan GCG ini, financial distress dapat dicegah melalui sistem pengawasan yang baik, transparansi laporan keuangan, dan pengambilan keputusan yang tepat. Sebagai contoh, apabila perusahaan mengalami penurunan penjualan, manajemen dapat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah perbaikan sebagai perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, penerapan GCG yang baik dapat membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi risiko kebangkrutan. Yang kedua itu ada indikator GCG atau Good Corporate Governance. Nah, indikator GCG ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG-nya dengan baik. Di sini terdapat 5 indikator utama dalam GCG. Yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada pemegang saham dan pihak terkait. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaannya. Yang ketiga, yaitu responsibilitas, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Keempat, independensi, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan secara objektif tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu. Dan yang kelima adalah fairness atau kewajaran, yaitu perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Nah, apabila kelima indikator tersebut diterapkan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki tata kelola yang tepat dan meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung berkelanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Mengelola GCG berdasarkan suara hati tarif. Dapat kita ketahui, GCG sering dipahami sebagai aturan tertulis, yaitu SOP, manual, kepatuhan, dan checklist audit. Tapi ditekankan bahwa kebutuhan formal saja tidak cukup. Salah satu kunci keberhasilan penerapan GCG yaitu mengelola GCG mulai dari sekarang dan selamanya. Berdasarkan suara hati nurani, didukung dengan komitmen di semua komponen, mulai dari organ utama, organ penghubung, pengelola hubungan dengan stakeholder perusahaan. Intinya, aturan GCG dapat dilanggar jika hanya mengandalkan pengawasan secara eksternal. Nah, kalau nilai-nilai GCG sudah masuk ke hati jadi kesadaran secara moral pribadi setiap individu di perusahaan, maka kepatuhan jadi otentik bukan secara terpaksa. Lalu apa hubungannya dengan tarif? Dapat kita ketahui, tarif merupakan singkatan dari transparansi, accountability, responsibility, dan fairness atau kewajaran. Nah, tarif ini menjadi isi suara hati tersebut. Merupakan nilai-nilai yang harus diinternalisasikan, bukan hanya dihafal. Nah, mengapa suara hati menjadi kunci keberhasilan? Dalam pelanggaran governance seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan, biasanya hal itu terjadi karena bukan orang tidak tahu aturannya, namun karena ada celah moral, merasa tidak ketahuan, dan semua orang juga begitu, melakukan hal yang sama. Nah, kalau prinsip tarif sudah jadi nilai batin atau suara hati, orang akan patuh meski tidak diawasi. Nah, analoginya, kita berhenti di lampu merah pada pukul 2 pagi,
meski tidak ada polusi. Maka dari itu, GCG yang berhasil adalah ketika semua insan di perusahaan, mulai dari direksi hingga staf, berperilaku sesuai dengan prinsip tarif. Bukan karena diawasi, namun karena sudah menjadi kesadaran pribadi dan keyakinan masing-masing. Untuk poin keempat adalah transformasi mindset. Nah, konsep dasarnya, penerapan GCG itu tidak akan berhasil hanya dengan menerbitkan pedoman atau SOP baru di atas kertas. Nah, kita harus mengubah dulu cara berpikir atau mindset orang-orang di dalam organisasi, seperti pemegang saham, direksi, komisaris, hingga karyawan di bawah. Mengapa mindset jadi kunci keberhasilan? Yang pertama, GCG sering dianggap beban, bukan keberhasilan. Yang kedua, dari orientasi, lolos audit jadi orientasi nilai dan budaya. Yang ketiga, konteks historis Indonesia memperkuat urgensi itu. Yang keempat, transformasi mindset perlu terjadi di semua organ perusahaan, sejalan dengan organ perusahaan penentu kunci keberhasilan. Contoh konkret untuk kasus kegagalan mindset, ketika seorang direktur tidak mengungkap hubungan istimewa dalam suatu transaksi yang melanggar transparansi, terjadi benturan kepentingan, yaitu melanggar independensi, dan ini merugikan pemegang saham minoritas, yang merupakan melanggar fairness atau kewajaran. Semua ini berakar dari mindset bahwa kepentingan pribadi bisa didahulukan selama tidak ketahuan atau tidak terawasi. Nah, transformasi mindset berarti mengubah pola pikir itu menjadi keputusan bisnis. Harus diambil dengan itikat baik dan kehati-hatian, bukan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah nilai pemegang saham. Pemegang saham memegang peran penting dalam keberhasilan GCG karena mereka adalah pemilik perusahaan yang berhak menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Nilai utama yang harus dijunjung adalah orientasi jangka panjang, bukan sekedar keuntungan sesaat. Perlakuan setara antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta dukungan terhadap keputusan yang bebas dari konflik kepentingan. Hak-hak pemegang saham seperti suara dalam RUPS dan akses informasi material harus terpenuhi agar mereka dapat mengawasi perusahaan secara efektif. Lalu yang terakhir adalah organ perusahaan sebagai penentu kunci. Terdapat 3 organ utama yang menentukan keberhasilan GCG. Yang pertama adalah RUPS, adalah forum tertinggi pemegang saham untuk mengambil keputusan strategis seperti mengangkat direksi, mengesahkan laporan keuangan, dan menetapkan dividen. RUPS yang transparan dan tepat waktu menjadi fondasi GCG yang kuat. Lalu yang kedua adalah direksi, bertugas menjalankan operasional perusahaan sehari-hari yang mengedepankan kehati-hatian, loyalitas, dan bebas konflik kepentingan. Direksi yang kompeten dan berintegritas adalah motor penggerak utama penerapan GCG. Lalu yang ketiga adalah Dewan Komisaris, berperan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Kehadiran komisaris independen serta komite-komite seperti komite audit menjadi kunci agar pengawasan berjalan objektif dan efektif. Nah, lalu di sini ada 6 poin utama materi kunci keberhasilan penerapan GCG ini. Yang pertama ada financial distress atau kesulitan keuangan. Nah, financial distress ini adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Penerapan GCG yang baik dapat membantu perusahaan mengelola risiko, meningkatkan pengawasan, dan juga mencegah terjadinya kebangkrutan. Lalu yang kedua ada indikator GCG. Indikator GCG merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan. Indikator ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, independensi, dan fairness atau keadilan, yang menjadi dasar dalam menjalankan perusahaan secara profesional. Tarif merupakan singkatan dari transparansi, accountability, responsibility, dan fairness atau kewajaran. Nah, tarif ini menjadi isi suara hati tersebut.
merupakan nilai-nilai yang harus diinternalisasikan, bukan hanya dihafal. GCG itu tidak akan berhasil hanya dengan menerbitkan pedoman atau SOP baru di atas kertas. Nah, kita harus mengubah dulu cara berpikir atau mindset orang-orang di dalam organisasi, seperti pemegang saham, direksi, komisaris, hingga karyawan. Pada pemegang saham, penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Hal ini berdampak pada meningkatnya nilai saham, keuntungan pemegang saham, serta keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu pada organ perusahaan penentu kunci keberhasilan, keberhasilan GCG sangat dipengaruhi oleh peran organ perusahaan, yaitu rapat umum, pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ ini harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Demikian pemaparan mengenai kunci keberhasilan penerapan GCG ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.